Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari SKDA 6 akan mempresentasikan hasil student project kami dengan judul Undernutrition in Under 5-Year-Old Child. Baik, di sini merupakan anggota dari SKDA 6 yang dapat dilihat pada slide. Sebelumnya, di sini saya izin perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Kadek Meda Jumarlina dengan 3 digit NIM terakhir 054 akan memulai menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, nutrisi memiliki peran yang penting dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan pada anak. Nah, dalam rangka mencapai status gizi yang optimal, tentunya penting untuk mengonsumsi pangan yang memenuhi kebutuhan nutrisi dan terjaminnya keamanannya. Ada suatu kondisi yang namanya kurang gizi, yang artinya tidak terpenuhinya zat-zat gizi yang cukup dalam kualitas maupun dalam kuantitas. Yang hal inilah yang dapat menyebabkan adanya kurang gizi. Setiap orang di masyarakat tentunya dapat mengalami kekurangan gizi ini, tetapi bayi dan juga balita termasuk kelompok yang paling rentan. Kekurangan gizi sering terjadi pada kelompok ini karena mereka membutuhkan zat gizi yang tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Usia balita adalah masa pertumbuhan yang cepat. Nah, maka karena itu, kebutuhan akan zat gizi sangat penting pada periode ini. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kurang gizi, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kurang gizi pada balita di perkotaan dan juga pedesaan itu berbeda. Di perkotaan, faktor-faktor yang berhubungan adanya tingkat sosial ekonomi, kemudian adalah tingkat pendidikan, pekerjaan orang tua, dan tinggi badan orang tua. Sedangkan di pedesaan, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah status sosial ekonomi juga, pendidikan, pekerjaan, tinggi badan orang tua juga, dan di sini ada pemanfaatan pelayanan kesehatan dan angka kecukupan konsumsi protein. Kurang gizi merupakan kondisi yang berhubungan dengan berbagai dampak kesehatan yang tentunya merugikan. Di antaranya akan meningkatnya angka kejadian penyakit dan kematian, kemudian gangguan dalam perkembangan fisik dan kognitif anak, penurunan kemampuan belajar, serta pengurangan prestasi di bidang pendidikan. Menurut WHO, gizi buruk atau kekurangan gizi ini adalah ancaman paling signifikan untuk kesehatan global, di mana kekurangan gizi secara menyeluruh merupakan penyebab utama kematian balita, di mana menyebabkan 3,1 juta kematian anak setiap tahunnya. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah, ada 8 rumusan masalah, di mana yang pertama, apa yang dimaksud dengan kurang gizi anak usia di bawah 5 tahun? Kedua, apa dampak kurang gizi anak usia di bawah 5 tahun? Tiga, apa penyebab kurang gizi anak usia 5 tahun? Di bawah 5 tahun. Empat, bagaimana diagnosis dan penilaian kurang gizi anak usia di bawah 5 tahun? 5. Apa pencegahan kurang gizi anak usia di bawah 5 tahun? 6. Bagaimana tata laksana kurang gizi anak usia di bawah 5 tahun? 7. Bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam menangani kurang gizi anak usia di bawah 5 tahun? 8. Bagaimana program dan kebijakan dalam menangani kekurangan gizi pada anak di bawah 5 tahun? Kemudian ada pun tujuan dan juga manfaat, di mana untuk yang pertama mengetahui apa yang dimaksud dengan kurang gizi anak usia di bawah 5 tahun, yang kedua mengetahui apa dampak dari kurang gizi anak usia di bawah 5 tahun, yang ketiga mengetahui apa yang menjadi penyebab kurang gizi anak usia di bawah 5 tahun, yang keempat mengetahui bagaimana diagnosis dan penilaian kurang gizi anak usia di bawah 5 tahun, yang kelima mengetahui apa pencegahan dan pengobatan kurang gizi anak usia di bawah 5 tahun, yang keenam mengetahui bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam menangani kurang gizi anak usia di bawah 5 tahun. Dan yang ketujuh, mengetahui bagaimana program dan kebijakan dalam menangani kekurangan gizi pada anak usia di bawah 5 tahun. Manfaatnya, tentunya yang pertama menambah ilmu pengetahuan penulis dan juga pembaca mengenai kekurangan gizi pada anak di bawah 5 tahun, dan yang kedua sebagai bahan edukasi dan pembangkit kesadaran penulis dan juga pembaca dalam menangani kekurangan gizi pada anak di bawah 5 tahun. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Nopin Trisnayasa dengan 3 digit NIM terakhir 048.
Di sini saya izin untuk menjelaskan pengertian status gizi. Jadi, gizi kurang atau gizi buruk merupakan status seseorang dengan nutrisi di bawah rata-rata atau kekurangan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Gizi buruk umumnya terjadi pada anak usia 5 tahun dengan kelompok umur yang paling sering mengalami gizi buruk yaitu rentangan dari 12 hingga 59 bulan. Secara patofisiologi, gizi kurang pada balita dikarenakan mengalami kekurangan energi protein, anemia gizi besi, gangguan karena kurangnya iodium dan vitamin A. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Kadek Dharma Wicaksara dengan 3 digit yang terakhir 198, izin untuk melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan dampak kurang gizi pada balita. Jadi kekurangan gizi pada balita atau spesifiknya pada 1000 hari pertama kehidupan itu akan menyebabkan banyak masalah di kemudian hari. Kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi pada 1000 hari pertama kehidupan ini akan menyebabkan pertumbuhan linear tidak sesuai umur atau pertumbuhan tingginya itu tidak sesuai dengan umurnya atau yang biasa kita kenal dengan sebutan stunting. Jadi stunting itu menyebabkan gangguan pertumbuhan, perkembangan, kesehatan, dan juga produktivitas. Anak yang stunting ini pada saat dewasa nanti akan berisiko terkena obesitas, di mana obesitas ini akan memicu berbagai penyakit metabolik. Contohnya, penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke, dan juga diabetes mellitus tipe 2. Balita dengan gizi yang kurang akan memiliki daya tahan tubuh yang rendah, dan ini biasa dikaitkan dengan penyakit infeksi. Jadi, balita dengan gizi yang kurang itu akan berisiko tinggi terkena penyakit infeksi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Kadek Ratna Belasari dengan 3 digit yang terakhir 180, izin menjelaskan mengenai penyebab kurang gizi. Jadi status gizi ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor langsung dan juga tidak langsung, di mana faktor langsung ini yang pertama ada karena asupan nutrisi, di mana anak-anak cenderung kurang berminat terhadap makanan yang bergizi, sehingga terjadi gangguan kesulitan makan pada anak, di mana jika gangguan ini terjadi secara terus-menerus, itu bisa menyebabkan anak jatuh pada kondisi kekurangan gizi. Kemudian yang faktor langsung lainnya adalah infeksi, di mana infeksi dapat dikatakan sebagai penyebab kurangan gizi pada anak, karena pada beberapa penyakit infeksi itu bisa menimbulkan terjadinya mual, muntah, diare, ataupun kondisi lainnya yang mengakibatkan penurunan nafsu makan, di mana jika penurunan nafsu makan ini terjadi terus-menerus, bisa menyebabkan terjadinya kurangan gizi pada anak. Faktor lainnya yaitu faktor tidak langsung yang menjadi penyebab kurang gizi adalah misalnya terjadi undernutrition, contohnya itu adalah tingkat pengetahuan, kemudian juga sikap, perilaku tentang gizi, dan juga kesehatan keluarga. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan presentasi. Nama saya Kadek Kresna Fernanda Erawan dengan 3 digit NIM terakhir 204 mengenai bagaimana penegakan diagnosis daripada status nutrisi. Jadi secara umum, yakni penegakan diagnosis yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga penunjang. Dan juga di sini ditambah dengan pemeriksaan antropometri, di mana pertama pada anamnesis, yakni melakukan secret segmen dan fundamental 4, serta menilai daripada bagaimana perkembangan anak tersebut, yang mengevaluasi tahap perkembangan anak, karena kekurangan gizi ini dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan motorik. Lalu daripada menilai praktik pemberian makan, jadi bagaimana asupan makan anak, lalu frekuensi dan jenis makanan yang dikonsumsi, serta kebersihan selama penyiapan makanan. Lalu yang ketiga, bagaimana pemberian ASI eksklusif, jadi dilihat riwayat pemberian ASI anak juga pada khususnya di bawah anak di bawah 6 bulan seperti itu. Pada saat anak di bawah 6 bulan. Lalu pada pemeriksaan fisik, sini dilihat secara menyeluruh daripada penampilan fisik anak terlebih dahulu, meliputi dari head to toe, lalu secara spesifik dilihat daripada apakah terdapat edema, ya, mungkin pada ekstremitas, lalu apakah ada perubahan kulit, lalu kondisi daripada rambut atau pengecilan otot, dan apakah ada tanda-tanda kekurangan vitamin dan mineral seperti rabun senja, mungkin pada kekurangan seperti anemia, kekurangan zat besi seperti anemia defisiensi besi, pucat, kelelahan seperti itu, dan menilai juga apakah ada daripada pitting edema, utamanya pitting edema yang bilateral. Selanjutnya, pada penilaian
status nutrisi. Di sini menggunakan antropometri, intinya dijelaskan oleh teman saya, dan para pemeriksaan laboratorium. Di sini perlu menilai daripada darah lengkap untuk mengidentifikasi apakah adanya anemia, lalu daripada serum, albumin serum dan protein total itu mengukur kadar protein dalam darah, dan serum ferritin menilai daripada zat besi dalam tubuh, dan kadar vitamin A untuk mengukur status vitamin A, dan tes fungsi tiroid dilihat apakah ada tanda-tanda kekurangan yodium. Mungkin sekian dari presentasi saya, akan melanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan penilaian status nutrisi. Perkenalkan, sebelumnya saya Kadek Yurika Niswari dengan 3 digit NIM terakhir 007. Baik, berdasarkan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, status gizi pada anak usia di bawah 5 tahun dapat dinilai menurut 3 indeks yang berdasarkan antropometri yang mencangkup penilaian terhadap berat badan terhadap usia, penilaian tinggi badan terhadap usia, dan penilaian berat badan terhadap tinggi badan. Yang kemudian 3 indeks ini dibandingkan pada baku pertumbuhan WHO, di mana nanti akan diklasifikasikan apakah anak usia di bawah 5 tahun itu mengalami stunting, wasting, ataupun underweight. Apabila dilakukan penilaian pada tinggi badan terhadap usia, dan jika didapatkan Z-score tinggi badan terhadap usia kurang dari -2 standar deviasi, yaitu anaknya tergolong stunting. Kemudian apabila lakukan penilaian berat badan terhadap tinggi badan dan didapatkan Z-score berat badan terhadap tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi, maka tergolong wasting. Kemudian apabila dilakukan penilaian pada berat badan terhadap usia dan didapatkan Z-score berat badan terhadap usia kurang dari -2 standar deviasi, itu tergolong underweight. Mana underweight ini merupakan kombinasi dari stunting dan wasting. Bisa saja mengalami stunting, wasting, ataupun kedua-duanya. Oke, sekian dari saya. Presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Samwati dengan NIM 077, izin untuk memastikan dari pencegahan dari kekurangan gizi ini. Di mana anak-anak yang menderita kekurangan gizi ini mempunyai suatu kekebalan imun yang lemah dan risiko kematian yang 12 kali lebih besar dibandingkan anak yang memiliki gizi yang baik. Oleh karena itu, umumnya pencegahan dari kurang gizi itu merupakan langkah utama yang dapat dilakukan, yaitu berkaitan dengan deteksi dini, seperti pengukuran sederhana lingkar lengan atas dan pemberian nutrisi tambahan pada anak. Tindakan-tindakan yang mendesak untuk mencegah dan mengurangi gizi buruk itu antara lain, yang pertama adalah pendekatan pencegahan berbasis bukti, seperti kebijakan untuk mengatasi stunting dan wasting pada anak, dan juga pendekatan secara kuratif. Dan yang kedua adalah pencatatan data, di mana pencatatan data dan informasi berkualitas ini berkaitan dengan edukasi ke masyarakat mengenai informasi dari gizi-gizi yang baik yang dapat diberikan kepada anak. Dan yang ketiga adalah akses terhadap layanan kesehatan yang menjadi langkah utama dari penanganan kurang gizi. Dan selanjutnya adalah 2 poin lainnya adalah berkaitan dengan status ekonomi keluarga, di mana temuan menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi dari status gizi anak adalah status ekonomi keluarga yang harus diperbaiki agar menciptakan dari konsumsi gizi yang baik pada anak. Dan selanjutnya adalah perbaikan lingkungan. Saya izin lanjutkan, di mana pada 2.6 adalah berkaitan dengan tata laksana. Di mana tata laksana terhadap dari kekurangan gizi ini terdapat 2, yaitu perawatan rawat jalan untuk balita usia 6 hingga 59 bulan dengan gizi buruk tanpa komplikasi adalah pelayanan dilakukan di vaskes tingkat pertama, termasuk tindakan berupa mengatasi hipoglikemia, seperti pemberian dari glukosa, hipotermia, seperti pencegahan dari demam pada bayi, pemberian oralit bila pasien mengalami dehidrasi atau infus, dan selanjutnya adalah terapi gizi seperti pemberian RUTF dan pemberian antibiotika spektrum luas karena berkaitan dengan mudahnya dari anak tersebut terserang penyakit. Dan selanjutnya adalah rawat inap, di mana pada bayi kurang dari 6 bulan itu
mengalami dengan gizi buruk dengan tanpa atau komplikasi, dan bila balita gizi buruk berusia 6 hingga 59 bulan dengan komplikasi dan atau penyakit penyerta yang diduga dapat menyebabkan dari gizi buruk. Mungkin sekian dari saya dan dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman dan dokter. Di sini saya perkenalkan diri, Kevin dan Paulus dengan 3 digit terakhir 171. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu pada poin 2.7, yaitu peran keluarga dan masyarakat dalam menangani kurang gizi. Jadi kurang gizi pada anak usia di bawah 5 tahun merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dalam bab ini akan dibahas peran penting yang dimainkan oleh keluarga dan juga masyarakat dalam menangani masalah kurang gizi pada anak usia dini. Baik, di sini saya bahas terlebih dahulu. Yang pertama yaitu peran keluarga dalam menangani kurang gizi. Yang pertama ada pemberian makanan seimbang, yaitu keluarga memiliki peran kunci dalam memberikan nutrisi yang cukup dan seimbang bagi anak usia dini. Lalu pada poin kedua yaitu pendidikan gizi. Keluarga perlu memahami pentingnya gizi yang baik dan memastikan pengetahuan mereka tentang makanan sehat dan praktik gizi yang benar. Lalu pada poin yang ketiga ada keterlibatan aktif, yaitu keluarga harus terlibat secara aktif dalam mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Baik, selanjutnya di sini saya akan lanjutkan yaitu peran masyarakat dalam menangani kurang gizi. Yaitu yang pertama ada penyuluhan dan kampanye, yaitu masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang masalah kurang gizi dan pentingnya pola makan yang sehat. Lalu ada akses ke sumber daya, yaitu masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan akses yang lebih terhadap sumber daya gizi, seperti makanan bergizi, suplemen vitamin, dan juga mineral, serta layanan kesehatan yang berkualitas untuk anak-anak yang mengalami kekurangan gizi. Lalu pada poin terakhir yaitu peningkatan kesadaran, yaitu masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang mengalami kurang gizi. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Catherine Sylvania dengan 3 digit NIM terakhir 134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program dan kebijakan pemerintah dalam menangani kekurangan gizi pada anak di bawah 5 tahun. Jadi untuk programnya sesuai pada RKP 2019 berfokus pada program prioritas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat yang terdiri dari 5 kegiatan utama, yaitu peningkatan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan reproduksi, percepatan penurunan stunting, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat dan identifikasi penyakit, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisma Arianti Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 191. Di sini saya akan menyimpulkan yaitu kurang gizi ini merupakan status seseorang dengan nutrisi di bawah rata-rata atau kekurangan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu dampak kurangnya gizi ini termasuk pada stunting atau keterbelakangan pertumbuhan linear, lalu wasting atau indeks berat badan per tinggi badan yang rendah, atau penurunan daya tahan tubuh, lalu resiko penyakit infeksi, dan juga resiko penyakit metabolik pada masa dewasa. Setelah itu, penyebab dari kurang gizi ini dapat dipengaruhi oleh faktor langsung dan faktor tidak langsung. Setelah itu, untuk diagnosisnya sendiri dan penilaian kurang gizi pada anak di bawah 5 tahun dilakukan dengan menggunakan indeks antropometri yang mencakup berat badan menurut umur, lalu tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan, yang dibandingkan dengan baku pertumbuhan WHO. Lalu untuk pencegahan dan pengobatan kurang gizi melibatkan pemberian makanan khusus berenergi tinggi, antibiotik untuk mengobati infeksi, lalu deteksi dini wasting, pencegahan dengan pendekatan berbasis bukti, pencatatan data, akses terhadap sumber daya penting, dan perbaikan lingkungan, serta pengentasan kemiskinan. Peran keluarga dalam menangani kurang gizi termasuk pada pemberian makanan seimbang, pendidikan gizi, keterlibatan aktif dalam pemantauan pertumbuhan anak, dan peran masyarakat yang melibatkan penyuluhan, kampanye, akses ke sumber daya,
dan peningkatan kesadaran. Program dan kebijakan pemerintah dalam menangani kurang gizi pada anak di bawah 5 tahun mencakup prioritas untuk peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi, strategi nasional percepatan pencegahan stunting, serta 5 pilar pencegahan stunting yang melibatkan komitmen kepemimpinan, lalu kampanye, dan juga nasional. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Lorena Samantha Adelina dengan 3 digit NIM terakhir 062. Mohon izin melanjutkan presentasi. Jadi, saran dari penulisan student project ini adalah kami berharap pembaca dapat menambah wawasan mengenai pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian, dampak, dan juga penyebab kurang gizi, serta diagnosis dan penilaian kurang gizi. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan pencegahan dan pengobatan kurang gizi. Peran keluarga dan masyarakat juga sangat diperlukan dalam menangani kurang gizi. Hal tersebut juga didukung oleh program dan kebijakan pemerintah dalam menangani kekurangan gizi pada anak di bawah 5 tahun. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan dalam penulisan student project ini adalah sebagai berikut. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.